Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh mendengar firman Allah. Puji Tuhan, saya sampai hari ini Tuhan sudah tetap pelihara di tengah-tengah badai seluruh dunia yang ada. Kita bersyukur kalau masih ada karena kemurahan Tuhan. Saya tadi sudah kirimkan firman Allah untuk masing-masing. Daripada saat pagi hari ini saya akan bawakan buat Bapak Ibu Saudara semua, diberkati dengan kebenaran firman Allah bahwa kita ada di dalam janji Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan itu yang menjadikan kita tinggal dalam damai sejahtera. Keberadaan hari-hari ini memang mengguncang semuanya supaya kita takut dan khawatir. Dan ketika kita takut, maka kita akan mengalami kelemahan baik secara roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan iblis sangat senang apabila kita mengalami seperti itu. Kita akan membaca ayat mas kita pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang pertama yang menjadi ayat mas kita. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Dan sekarang ini wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia ini sangat bersinggungan atau sangat bersentuhan dengan yang namanya bersih, yang namanya kebersihan, ya. Sehingga kita begitu banyak dipesan, kita sudah hidup begitu lama harus diajari cuci kaki, cuci tangan, ya, masuk ke rumah harus cepat-cepat harus mandi, ya. Dan itu sebenarnya sudah jadi budaya orang-orang kuno dulu. Kalau mau masuk ke rumah tidak boleh langsung masuk rumah, ya, langsung ke kamar mandi, dari sawah, dari perjalanan, dari apa, itu sebuah hal yang tabu apabila langsung masuk rumah. Semua diajari untuk cuci kaki, bahkan mandi, karena dulu kamar mandi selalu ada di luar, bahkan di halaman. Jadi mereka itu menaruh seperti itu dengan sebuah maksud untuk orang-orang yang di dalam rumah itu dari kepergian dimanapun mereka masuk ke kamar mandi. Baik, apalagi kalau dari melawan orang meninggal, mereka sama sekali tidak diizinkan untuk masuk rumah sebelum cuci kaki, bahkan tidak sebelum mandi, ya. Dan ini sebuah pelajaran yang memang sudah lama, tetapi itu seringkali diabaikan, ya. Dan sekarang Tuhan mengingatkan juga bahwa saudara dan saya itu sudah dipanggil menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau dalam ayat dari 2 Korintus 6 ayat yang terakhir itu, janjinya itu apa sih? Ya, yaitu kita menjadi anak laki-laki dan anak-anak perempuan, karena kita sudah disucikan di dalam Dia, dan kita rela disucikan di dalam firman Tuhan, sehingga Dia merengkuh kita menjadi anak-anaknya. Tuhan tidak canggung merengkuh kita orang berdosa, orang yang jahat, orang yang mungkin busuk menurut dunia ini, dan Dia mengkuduskan kita menjadikan orang-orang yang dikasihinya. Dan ini kita yang memiliki janji. Oleh sebab itu, Dia memang menerima kita apa adanya. Ya, Dia menerima kita apa adanya, segala karakter kita, hal-hal yang ada dalam hidup kita. Tetapi dikatakan di sini, kita diajak untuk menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya, jadi pencemaran jasmani dan rohani yang sekarang ini sedang digalakkan, ya, supaya orang-orang bersihan. Dan ini dikatakan di sini, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kita dipanggil menjadi anak-anaknya, kita jadi takut akan Allah, itu disempurnakan dengan yang kita kerjakan. Ya, kita setia, firman Allah yang kita dengar itu menjadikan hidup kita dibersihkan kembali. Ketika kita menjaga kebersihan rohani dan jasmani, dikatakan di situ bersih itu sehat.
Ya, bersih itu indah, bersih itu suci, dan bersih itu memang bagian dari iman kita. Ya, sebab Tuhan yang memerintahkan kita supaya kita makin dikuduskan, ya, makin dikuduskan. Kemudian di dalam Matius pasal 5 ayat 8 sampai 9 itu dikatakan oleh firman Allah kenapa kita mesti dibersihkan dari hal-hal yang rohani, dari kehidupan kita yang rohani. Yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 8 sampai 9 itu, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, dalam ayat 8-9 ini. Kalau hati kita makin dibersihkan, hati kita makin disucikan, maka kita tidak memiliki angan-angan yang jahat, ya. Kalau hati kita dan angan-angan kita tidak jahat, maka kita akan membawa damai, ya. Kalau dalam hati kita selalu ada angan-angan yang jahat, maka kita tidak akan bisa membawa damai. Itu sebuah dampak saja, ya. Sebab itu jika hati kita relakan dibersihkan oleh kuasa firman, kita rela dikoreksi, dan dengan kekuatan iman mencabut semua hal yang memahitkan hati kita, yang mengotori hati kita, maka dengan sendirinya yang kita ungkapkan adalah hal yang membawa damai. Tapi jika dalam hati kita penuh kemarahan, iri hati, ya, kepahitan yang disimpan dengan rapi sehingga orang lain tidak tahu, tetapi semua akan keluar tanpa disadari dari hati lewat perkataan yang akan membuat tidak ada damai, seperti penyakit sampar yang bisa membunuh banyak orang seperti hari-hari ini. Penyakit itu tidak bisa terdeteksi dengan mata kita, bahkan baik-baik saja kelihatannya, tapi ternyata itu menjadi faktor pembunuh yang luar biasa, sehingga semua orang ketakutan, sehingga semua kota jadi sepi, toko tutup, mal-mal tutup, semuanya harus berhenti seakan-akan. Sebab itu nasihat dari Amsal itu berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kita memang harus menjaga hati kita, walaupun seperti kita nyanyikan selalu dalam ibadah kita ada satu pujian, pimpinlah-Ku Tuhan, pimpinlah aku dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Ya, kita dipimpin di dalam perjalanan itu, tapi kita memiliki tugas untuk menjaga hati kita. Sebab iblis memakai semua situasi dengan cara untuk membuat hati orang percaya itu tidak bersih, yang akhirnya memancar keluar lewat perkataan. Tapi jika kita sadar dan tetap mempercayai firman Tuhan seperti yang dikatakan kitab suci, maka dari hati akan mengalir aliran kehidupan. Ya, kalau dalam hati kita ada firman Allah, kita ketemu orang, kita memberkati, kita mengatakan firman Allah, kita menyemangati, kita berkata Tuhan baik dan sebagainya. Ya, dalam Yohanes 7 ayat 38 yang dikatakan seperti itu, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, bacalah, dengarlah firman Tuhan dan mempercayainya seperti yang tertulis, ya, yang dikatakan kitab suci. Maka tanpa kita sadari, kuasa firman itu akan bekerja dalam hati kita dan melakukan pembaharuan. Tiap hati dibaharui sampai menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan oleh kehebatan kita, tetapi oleh kasih karunia-Nya. Kita cukup mempercayainya dan mengerjakannya di dalam Tuhan. Saat ini kita sedang alami bala sampar yang sangat berkaitan dengan kebersihan fisik. Jika mengabaikannya, maka begitu banyak orang yang terkena dan tidak sedikit yang meninggal. Kita tiba di ujung zaman di mana tertulis di Wahyu pasal 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Namun demikian saudaraku, semua ada dalam kendali Tuhan Yesus. Semua terjadi untuk mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang teguh. Kita harus ingat bahwa tak ada yang lebih ajaib
jika kita mendengarkannya. Puji Tuhan, biar firman Allah ini mengingatkan bahwa kitalah pemilik janji. Dan biar kita jagai janji yang sudah kita miliki, bahwa dalam 2 Korintus 6 ayat 18 berkata, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam aliran darah kita, sebagai anak laki-laki dan anak perempuan Bapa yang di sorga, di dalam darah kita ada mengalir darah Yesus. Saya selalu tiap pagi, tiap malam berdoa, setiap ibadah saya berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan semua dilindungi di dalam darah Yesus. Karena hanya di dalam darah Yesus berkuasa melindungi di dalam segala aspek kehidupan. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk memiliki janji itu. Kita menghormati janji yang Tuhan berikan itu. Disinilah kita akan menguji kebenaran firman Allah. Bila kita mempercayai Dia, apabila kita mendengarkan Dia, ya semua yang tidak pernah kita pikirkan, semua yang tidak pernah kita lihat, itu yang akan dilakukan oleh Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pastikan kita mengasihi Tuhan. Pastikan kita mengasihi Tuhan. Karena di dalam Dia ada hal-hal yang luar biasa yang kita tidak pernah pikirkan. Ya. Kita mempercayai Dia lebih daripada situasi yang kita alami. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan sorga yang tidak menyerah dengan keadaan yang kita alami. Ya, kita tidak mentoleransi hal-hal yang melemahkan kita. Ya. Dan iblis memang ingin kita lemah. Dan iblis ingin kita selalu bertoleransi dengan kelemahan, supaya kita tidak menjadi kuat. Ada firman Allah memberikan kepada saudara dan saya bahwa di dalam Dia kita bisa alami kekuatan itu. Ya, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Filipi bahwa sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang menguatkannya. Jadi bukan karena kita bisa, tapi di dalam Dia. Pastikan kita ada di dalam Dia, maka Dia akan memberi kekuatan dengan luar biasa. Ya, jadi kita tidak boleh menyerah dengan segala yang ada. Memang hari-hari ini kita diserang terus supaya kita takut, supaya kita bingung, supaya kita tidak berdaya, supaya kita gelisah. Tapi firman Allah adalah firman Allah. Kalau kita diberi kesempatan untuk memiliki janji sebagai anak-anaknya, yang di dalam darah kita mengalir darah Yesus, dan setiap perjamuan kudus kita menerima kebenaran-kebenarannya, yaitu tubuh dan darahnya. Kita mempercayai kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kita diajari rendah hati, supaya serohani apapun kita tidak meremehkan yang lain. Ya, kita terus berharap kepada Tuhan. Apapun kebenaran-kebenaran yang sudah kita kerjakan, kita jangan memandang ringan orang lain. Tapi itu kita melihat betapa banyaknya yang mengalami hal-hal seperti ini. Kita mau mentaati firman Allah. Juga saya harap jemaat Tuhan juga mentaati, selain mentaati firman Tuhan, juga himbauan pemerintah-perintah yang ada, supaya kita hidup di dalam mengisolasi diri lah ya, nggak usah sering ngeluyur yang nggak penting ya, nggak ada pentingnya. Nah, ini Tuhan mengajari kita juga untuk teduh di rumah, bersekutu dengan Tuhan ya. Bukan hanya cuma tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tapi kita terus dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam pekerjaan sehari-hari terus omong-omong sama Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, supaya iblis tidak punya kesempatan bicara apa-apa kepada kita. Ya, baik mungkin lewat pusing kepala, mungkin lewat kelemahan, dia tidak bisa punya kesempatan bicara karena kita memberikan keluasan, kita bincang-bincang dengan Tuhan. Ya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan tolong saya. Hanya itu yang bisa kita kerjakan. Kita berbicara dengan Tuhan karena kita ini anak-anaknya. Ya, karena kita ini putra-putrinya yang dilindungi dan diberi kesempatan untuk memiliki janji. Dan kalau Tuhan yang berjanji, janjinya itu nggak kosong.
Kalau manusia yang berjanji, bisa suatu saat keadaan bisa memaksa dia tidak bisa memenuhi janji. Tetapi Allah yang saudara dan saya sembah, Bapa kita yang punya langit dan bumi, yang memiliki surga dan seluruh isi dunia ini, yang memiliki hidup kita. Sebab itu kita lakukan tugas kita makin rela disucikan. Disucikan bukan hanya dari segala dosa, tapi dari segala kekhawatiran, dari segala angan-angan yang tidak menurut firman Allah, ya, angan-angan yang tidak memberkati diri sendiri dan orang lain, tapi kita mau tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, ya, supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia ini yang sangat-sangat berusaha untuk mencemarkan kita lewat ketakutan kita. Supaya kalau kita takut, Tuhan juga kecewa. Kenapa engkau takut? Ya, perasaan takut kita adalah hanya kepada Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan kecewa, kita tidak akan bisa menikmati damai sejahtera. Ya, kalau kita takut, kita tidak bisa alami damai sejahtera dari Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan pada pagi hari ini, perintah ini kita mau taati. Walaupun mungkin perintahnya kok angel ya, memang tidak ada perintah Tuhan yang gampang, karena itu selalu bertentangan dengan jasmani kita. Ya, tetapi apapun itu, apabila kita tahu, kita sadar bahwa kita anak-anaknya, kita mau berbakti kepada Bapa kita di sorga, ya. Kita meletakkan semua kepentingan kita, dan kita mau taruh hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan, karena itulah yang menyelamatkan kita sampai kepada kemuliaannya, ya. Jangan sampai kesukaran dunia ini membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kelemahan dunia ini memisahkan kita dari Dia. Justru kita makin sering bicara-bicara dengan Tuhan. Ya, mungkin ketika kita sedang mencuci baju, kita sedang mencuci piring, kita sedang masak, kita sedang mengasuh anak-anak, jangan berhenti berbicara dengan Tuhan, supaya kelemahan itu tidak bicara kepada kita. Ya, tapi kita akan melihat janji itu kita terima. Ya, janji itu kita terima, karena dikatakan di sini adalah Dia adalah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi yang bicara itu yang maha kuasa. Ya, kita saja kalau dikasih janji sama orang biasa-biasa yang kelihatan punya duit gitu aja kita percaya kok. Nah, ini yang bicara adalah Allah yang maha kuasa. Kita saja apalagi ada pengumuman dari pejabat-pejabat tinggi, kita begitu percaya karena kita tahu Dia punya kekuasaan. Tapi apakah mereka bisa membuktikannya? Belum tentu. Tetapi kita punya Bapa yang luar biasa. Ya, Dia yang maha kuasa. Nah, itu kita mau terus belajar mendekatkan diri dengan Dia. Ya. Kita tidak lagi mendengarkan apa kata dunia ini. Walaupun kita tetap tinggal di dalam dunia dan dengan sistem yang ada ini, dikatakan di dalam ayat yang kita baca, saudara-saudaraku yang kasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk terus tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, jangan biarkan dunia ini lebih kuat berbicara daripada firman Allah. Jangan biarkan kondisi kita lebih kuat berbicara daripada firman Allah. Tapi kita mau mendengarkan Dia lebih kuat daripada kondisi kita. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya pengiringan kita makin disempurnakan lewat kerelaan kita untuk membiarkan hidup kita disucikan, baik roh, jiwa, dan tubuh kita makin tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa jemaat. Kalau sampai hari ini saya ada, hanya oleh kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini saya masih bisa berdiri dan memberitakan firman Tuhan, saya tahu ini adalah rencana dari Tuhan. Tidak ada yang pernah kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Dan saya bersyukur dengan kemurahan Tuhan, bahwa kemana saja seorang hamba Tuhan, dia adalah sedang di dalam rencana Allah. Kemana saja anak-anak Tuhan ada, dia dalam rencana Allah. Biar itu kita percayai. Jadi bukan sebuah hal yang digalah gitu, enggak. Ya,
Di dalam bahasa Ibrani-nya dilalah gitu enggak ada. Ya, semua ada di dalam planning Tuhan. Dan kita mau mempercayai itu, bahwa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Kita mempercayai Dia lebih hari melekat kepadanya. Dan jangan biarkan ketakutan itu bersuara keras dalam hidup kita. Ya, tapi kita mau mendengarkan Dia. Begitu kita melek mata, terima kasih Tuhan, Engkau menjagaiku. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau memeliharaku. Ya, di dalam kita membersihkan diri secara tubuh saja, kita harus rajin. Ya, kita harus ingat mandi dengan bersih. Ya, makanan kita bersih, kita cuci tangan dulu dan sebagainya. Dan itu merefleksikan bagaimana kita juga menjaga hati kita. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kemalasan itu menjadikan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kita semua. Kita pegang janji Tuhan, kita imani, dari dalam hati kita akan terbit kuasa kehidupan. Kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan terus tinggal dalam sukacita Tuhan, itu akan sangat memberkati sekeliling kita. Ya. Di dalam segala keadaan mereka akan terberkati dengan perkataan dari hati saudara yang memberkati banyak orang. Tuhan memberkati, selamat pagi, dan kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa.